Record. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Amalia, dengan NIM 1805062, dan rekan saya. Saya Nurul Hairunisa dengan NIM 1804553. Dan saya Widi Dewi Lestari dengan NIM 1804535. Ya, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan spiritual dan religiusitas peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari perkembangan, kecerdasan, spiritual, dan religiusitas. Yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan berasal dari kata kembang dan memiliki arti perbuatan yang menjadikan tambah sempurna, yaitu tentang pribadi, pikiran, serta pengetahuan. Selanjutnya, kecerdasan berasal dari kata cerdas. Secara harfiah berarti tumbuhnya perkembangan akal budinya, pandai, dan tajam pikirannya. Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan merupakan bakat tunggal yang dipergunakan dalam situasi menyelesaikan masalah apapun. Selanjutnya, spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern, mengacu kepada energi batin yang non-jasmani meliputi emosi dan karakter. Sedangkan yang selanjutnya, religiusitas berasal dari kata religi. Kata religi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan ligier yang berarti terkait. Maksudnya adalah manusia tidak bisa hidup seperti kemauannya sendiri, melainkan ada yang mengikat atau mengatur kehidupan manusia tersebut. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa religius berarti bersifat religi atau keagamaan, atau yang bersangkut paut dengan religi. Penciptaan suasana religius berarti menciptakan suasana kehidupan yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan perkembangan kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan akal budi untuk memikirkan hal-hal di luar alam materi yang bersifat ketuhanan, yang memancarkan energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang sudah ada dalam setiap manusia sejak lahir, yang membuat manusia menjalani hidup ini dengan penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, tak pernah sia-sia, semua yang dijalaninya selalu bernilai. Jadi kecerdasan spiritual dapat membantu seseorang untuk membangun dirinya sendiri secara utuh. Semua yang dijalaninya tidak hanya berdasarkan atas proses rasio saja, tetapi juga menggunakan hati nurani, karena hati nurani adalah pusat kecerdasan spiritual. Selanjutnya, religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidup. Pada perkembangannya, religiusitas yang dialami manusia mempunyai ciri khas sesuai tingkat perkembangannya pula. Nah, dari pengertian mengenai spiritual dan religiusitas, dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan
religiusitas akan mampu menjalani dan mengembangkan hubungan diri dengan sumber diri dalam mencari dan menemukan nilai kebermaknaan dalam hidup, baik dalam hubungan personal maupun antar personal. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan religiusitas juga akan terampil memanfaatkan dorongan hati tersebut untuk mengendalikan diri dan berkreasi. Selain memberi dorongan untuk bertindak, spiritual dan religiusitas akan memberikan kita informasi penting dan berpotensi menguntungkan setiap saat. Kekhawatiran misalnya. Nah, ini memiliki fungsi untuk melatih mengenali bahaya dan menyajikan pemecahan untuk menghadapinya. Kebutuhan akan spiritual dan religiusitas adalah kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan, mengembalikan keyakinan, memenuhi kewajiban agama, serta untuk menyeimbangkan kemampuan intelektual dan emosional yang dimiliki seseorang, sehingga dengan kemampuan ini akan membantu mewujudkan pribadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, ada proses perkembangan spiritual dan religius pada peserta didik. Next. Nah, di sini ada proses perkembangan spiritual. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, spiritual usia sekolah merupakan masa yang paling banyak mengalami peningkatan kualitas kognitif pada anak. Anak usia sekolah 6-12 tahun berpikir secara konkret, tetapi mereka sudah dapat menggunakan konsep abstrak untuk memahami gambaran dan makna spiritual dan agama. Nah, di sini ada teori Fowler dalam Desmita 2009-279 mengusulkan tahap perkembangan spiritual dan keyakinan dapat berkembang hanya dalam lingkup perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Ada 7 tahap perkembangan spiritual, yaitu yang pertama ada tahap prima faith. Tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi mutual, berupa saling memberi dan menerima yang diritualisasikan dalam interaksi anak dan pengasuhnya. Yang kedua ada tahap intuitif projektif. Nah, ini berlangsung antara usia anak 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran dan contoh-contoh signitif dari orang dewasa. Anak kemudian berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan, dan mengarahkan perhatian spontan, serta gambaran intuitif dan proyektifnya pada ilahi. Nah, yang ketiga ini ada tahap mythic literal faith. Biasanya pada tahap ini dimulai pada anak usia 7-11 tahun, di mana pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Gambaran tentang Tuhan diibaratkan sebagai seorang pribadi, orang tua, atau penguasa yang bertindak dengan sikap memerhatikan secara konsekuen, tegas, dan jika perlu tegas. Nah, yang keempat ada tahap synthetic conventional faith yang terjadi pada usia 12 sampai akhir masa remaja atau awal masa remaja. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Nah, terus yang selanjutnya ada tahap individuatif reflective faith yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Selanjutnya, ada tahap conjunctive faith, disebut juga paradoxical consolidation faith, yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Yang terakhir ada tahap universalizing faith yang berkembang pada usia lanjut. Nah, perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan
transidental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Next. Nah, di sini ada proses perkembangan religius. Yang pertama unreflective. Nah, unreflective itu di mana agama pada anak diterima tanpa kritik dan tidak mendalam gitu. Jadi anak itu tidak protes gitu. Kenapa kita harus patuh terhadap Tuhan dan seperti itu gitu. Jadi di sini tidak ada kritik gitu ya pada tahap unreflective. Nah, yang kedua ada tahap egosentris di mana anak itu mementingkan dirinya sendiri dan kesenangan pribadinya. Jadi di sini anak udah tidak mau diajarkan atau misalkan dia punya pemikirannya sendiri gitu. Jadi punya egonya sendiri. Nah, yang tahap ketiga ini ada anthropomorphis, di mana anak berusaha menghubungkan sesuatu yang abstrak ke dalam pengalaman konkret. Jadi mereka tidak hanya mendengar saja, kan kalau misalkan yang unreflective itu jika misalkan dikasih tahu anak tidak menerima gitu ya tanpa kritik. Nah, di tahap anthropomorphis ini anak itu berusaha menghubungkan yang abstrak itu ke dalam pengalamannya gitu. Nah, terus yang tahap keempat ada eksperimental, di mana sikap religius yang bersifat coba-coba dan dilakukan secara spontan. Yang kelima ada verbal ritualis. Di tahap ini anak cenderung menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan. Bisa kita lihat juga di tahap ini tuh banyak ya anak kecil misalkan ada sholawat Nabi, jika diputar terus-menerus, anak pasti akan mengikutinya gitu ya. Nah, ini termasuk ke tahap verbal ritualis. Nah, yang ketiga itu yang keenam itu ada imitatif. Nah, imitatif itu tahap di mana anak cenderung meniru apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi di lingkungan sekitar itu mencerminkan apa yang bakal anak lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan lingkungannya kurang baik, anak akan menirunya gitu. Nah, ini masuk ke tahap imitatif. Next. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi spiritual. Yang pertama itu ada faktor internal atau faktor pembawaan dirinya, di mana setiap manusia punya pemikiran atau egonya masing-masing. Jadi menentukan mereka ingin berpegang pada siapa, seperti itu ya faktor internalnya. Jadi faktor yang berasal dari dalam diri setiap individunya. Nah, ini yang keluarga, sekolah, dan masyarakat, ini merupakan faktor eksternal. Nah, keluarga lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Jadi tentu ya faktor keluarga ini menjadi faktor yang mempengaruhi spiritual. Jika misalkan contoh di dalam satu keluarga itu terdapat banyak kepercayaan yang berbeda gitu ya. Nah, itu juga kan menjadi faktor faktor yang mempengaruhi spiritual anak nantinya gitu ya. Jadi anak nanti bingung mau menganut pada agama yang mana. Nah, terus yang ketiga ini ada faktor dari sekolah. Karena sekolah itu merupakan suatu lembaga ya untuk yang mengupayakan pengembangan fitrah beragama pada siswa. Jadi di mana di sekolah ini siswa akan diajarkan bagaimana sikap atau mengenai tentang akhlak gitu ya di agamanya. Nah, yang terakhir ini ada faktor dari masyarakat yang beragama atau seiman. Nah, jadi yang tadi sudah saya jelaskan juga ya, masyarakat juga berpengaruh atau lingkungan sangat berpengaruh bagi anak gitu ya dalam mempengaruhi spiritualnya, sikap spiritualnya. Karena jika kita berada di dalam masyarakat atau lingkungan yang tanda kutip kurang baik gitu ya, jadi anak juga akan semakin bingung gitu. Next. Nah, ini juga ada faktor yang mempengaruhi religius.
Sama ya, kurang lebih ada faktor internal dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang ada di dalam diri individu seperti sama ya tadi, jadi di dalam diri masing-masing kan karena kita mempunyai pemikiran masing-masing gitu ya. Jadi masuk juga ke faktor internal. Nah, faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar diri individu. Tadi seperti keluarga, masyarakat, lingkungan gitu ya, dan sekolah. Ini faktornya sama sih, sama yang spiritual dan religius. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai implikasi perkembangan spiritual dan religius peserta didik terhadap pendidikan. Seperti telah disinggung ya oleh pemateri sebelum-sebelumnya, bahwa anak-anak itu sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual gitu ya, yang dibawanya sejak lahir. Nah, untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-EQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ saja, melainkan EQ dan SQ juga. Nah, dikutip dari Purwanto gitu ya, mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang. Nah, menurutnya, pendidikan pada manusia tidak terletak pada perkembangan biologisnya saja, yaitu yang berhubungan dengan perkembangan jasmani, tetapi pendidikan pada manusia harus diperhitungkan pula perkembangan rohaninya. Nah, itulah kelebihan gitu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, yaitu dianugerahi fitrah, perasaan dan kemampuan untuk mengenal penciptanya. Nah, yang membedakan antara manusia dengan binatang yaitu fitrah ini gitu ya yang berkaitan dengan aspek spiritual. Nah, di sini terdapat beberapa gitu ya penerapan ataupun strategi yang bisa saja dapat dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan spiritual dan religius peserta didik. Yang pertama yaitu di sini ada pendidikan keagamaan diberikan melalui kurikulum. Jadi di sini itu menjadikan sekolah yang menerapkan agama ataupun spiritual ya. Jadi atmosfer di sekolah tersebut tuh baik itu peraturan di sekolah, di kelas, sikap terhadap kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, orientasi yang dimiliki guru dan pegawai, serta materinya itu ada berkaitan dengan spiritual. Jadi menggunakan spiritual gitu di dalam hal-hal yang tersebut. Lalu terutama gitu ya, guru dalam hal ini tuh harus mampu menjadi model tingkah laku atau ya role playing gitu ya. Model jadi harus menjadi model bagi peserta didiknya. Jadi yang mencerminkan nilai-nilai agama. Jadi tanpa adanya tingkah laku yang baik itu dari guru, maka pendidikan agama juga yang diberikan di sekolah itu tidak akan efektif menjadi peserta didik yang religius. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman keberagaman. Nah, di sini itu menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif gitu ya bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoritis gitu, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksikan gitu dari pengalaman keberagamaan. Nah, oleh sebab itu gitu ya, pendidikan agama yang dilangsungkan di sekolah harus lebih menekankan pada penempatan peserta didik untuk mencari pengalaman keberagamaannya. Dengan demikian gitu, maka yang ditonjolkan dalam pendidikan agama itu adalah ajaran dasar agama dengan nilai-nilai spiritual. Lalu yang ketiga ada mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual. Nah, di sini itu membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual itu yang pertama bisa saja memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Jadi seperti mau belajar, anak itu disuruh berdoa, mau pulang sekolah, anak itu disuruh berdoa gitu. Lalu yang kedua juga bisa menanyakan kepada anak gitu bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Bisa saja dengan selalu mengingat Tuhan gitu ya dalam keadaannya. Misalkan dalam hal bermain ataupun dalam hal-hal lainnya gitu. Jadi menyangkutkan Tuhan. Lalu memberikan kesadaran bahwa Tuhan akan membimbing kita itu sangat diperlukan gitu di sini diterapkan gitu untuk anak itu supaya bisa berdoa
terus berdoa kepada Tuhan untuk membimbing. Lalu bisa juga untuk menyuruh anak merenungkan gitu bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan gitu bahwa mereka itu tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu gitu bahwa semua itu tuh sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Bisa juga gitu menerapkan bahwa Tuhan itu ada meskipun memang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya tadi ya yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Nah, untuk itu pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Tanpa melalui pendidikan agama, mustahil gitu SQ dapat berkembang baik dalam diri peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 8. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.